Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, anak-anak soleh dan solehah kelas 4 SD Muhammadiyah Ponorogo. Gimana nih kabarnya pagi ini? Masih semangat ya belajarnya? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tematik. Materinya adalah tentang sumber daya alam. Kalian sudah sering mendengarkan istilah sumber daya alam? Nah, kira-kira sumber daya alam itu apa ya? Di Indonesia mempunyai sumber daya alam yang berlimpah. Sebagian dari sumber daya alam tersebut telah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tetapi sebagian yang lain masih berupa potensi yang belum digunakan. Indonesia terkenal akan kesuburannya dan suhu yang tepat membuat laut Indonesia kaya akan bermacam-macam jenis ikan. Sumber daya alam adalah segala atau semua yang berasal dari alam dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Berdasarkan proses ketersediaannya, sumber daya alam ini ada dua. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya ada angin, air, kemudian sinar matahari, tumbuhan, dan juga hewan. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini merupakan proses ketersediaannya ini tidak cepat habis. Apabila habis, cepat dibentuk kembali. Meskipun sumber daya alam yang dapat diperbarui ini jumlahnya berlimpah, sangat banyak ya, tetapi alangkah bijaknya jika kita menggunakan sesuai dengan keperluan. Kemudian yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Misalnya batu bara, minyak bumi, gas alam, kemudian ada emas, besi, seperti itu contohnya. Nah, kenapa disebut sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Karena jumlahnya ini terbatas. Jika habis, perlu proses yang sangat lama untuk membentuknya kembali. Oleh sebab itu, kita benar-benar harus menghemat sumber daya alam ini. Nah, selanjutnya sumber daya alam diciptakan oleh Allah untuk dimanfaatkan manusia dengan sebaik mungkin. Nah, untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, tentu manusia itu selalu berusaha. Kegiatan tersebut dinamakan kegiatan ekonomi. Manusia memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan. Karena sumber daya alam satu daerah dengan daerah lainnya tidak sama, sehingga kegiatan ekonomi manusia di daerah satu dengan daerah lainnya pun juga tidak sama. Nah, bagaimana cara manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk melakukan kegiatan ekonomi? Nah, mari kita belajar bersama-sama ya. Yang pertama, kegiatan manusia, kegiatan ekonomi yang dilakukan adalah pertanian. Itu yang pertama. Kegiatan pertanian ini merupakan usaha mengolah tanah untuk ditanami tanaman. Kegiatan pertanian ini dibagi menjadi 3. Jadi ada 3 jenis pertanian. Yang pertama adalah pertanian sawah. Pertanian sawah merupakan kegiatan pertanian yang dilakukan pada lahan basah. Hasil utamanya adalah padi. Kemudian yang kedua ada tegal. Pertanian tegal merupakan kegiatan pertanian pada lahan kering yang tidak terlalu membutuhkan air. Hasil pertanian tegal seperti ubi jalar, ada singkong, tebu, jagung, itu juga bisa masuk dalam tegal. Kemudian yang ketiga ada pertanian ladang.
Pada pertanian ladang ini dilakukan dengan cara membuka areal hutan, kemudian ditanami tanaman. Hasil dari pertanian ladang antara lain ada gandum dan sayur. Kemudian kegiatan ekonomi yang kedua adalah perkebunan. Perkebunan ini dibedakan menjadi dua. Ada perkebunan dataran tinggi dan ada perkebunan dataran rendah. Pada perkebunan dataran tinggi, otomatis ini tanahnya itu berada pada ketinggian ya, ada pada dataran tinggi. Untuk perkebunan dataran tinggi, ini contohnya adalah tanaman teh, cengkeh, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Beberapa sayuran ini ada yang tumbuhnya hanya di daerah dataran tinggi saja. Kemudian yang kedua adalah perkebunan dataran rendah. Contohnya adalah sawit. Gitu. Kemudian kegiatan ekonomi yang ketiga ini ada perikanan. Usaha perikanan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perikanan laut dan perikanan darat. Pada perikanan laut dilakukan oleh penduduk yang letaknya dekat dengan pesisir pantai. Perikanan laut merupakan usaha menangkap ikan di laut. Perikanan ini menghasilkan ikan seperti ikan kerapu, tongkol, cumi-cumi, dan juga ikan tuna. Ada yang sering makan ikan seperti yang Ibu sampaikan tadi? Ya, ikan ini memang sangat kaya akan kandungan gizinya ya. Kemudian yang kedua adalah perikanan darat. Pada perikanan darat ini merupakan usaha pemeliharaan dan penangkapan ikan di darat. Perikanan darat dilakukan di sungai, di empang, danau, ada rawa, kolam, dan juga tambak. Hasil perikanan darat antara lain ada lele, mujair, ada ikan mas, kemudian ada bandeng, udang, dan juga ikan koi. Kemudian yang terakhir, kegiatan ekonomi yang keempat adalah peternakan. Nah, peternakan ini merupakan usaha memelihara dan mengembangkan hewan untuk dikonsumsi sendiri atau bisa juga untuk dijual ya. Jenis hewan ternak ini ada 3. Yang pertama adalah hewan ternak besar. Ini berarti hewan ternak yang ukurannya besar. Contohnya ada sapi, ada kerbau, kemudian ada juga kuda. Yang kedua ada hewan ternak kecil. Contohnya adalah kambing, kemudian kelinci. Kelinci juga termasuk hewan ternak kecil. Yang ketiga hewan ternak unggas. Ada ayam, itik, ada entok, ada angsa, dan lain sebagainya. Cukup sekian materi hari ini, materi tentang sumber daya alam. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke wali kelas masing-masing ya. Tetap semangat belajar semuanya, jangan patah semangat, tetap rajin belajar dan juga berdoa. Sekian materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.